Jenazah ABK WNI dilarung atau ditenggelamkan di kapal berbendera Tiongkok. Ini dia aturan hukumnya. Benar atau salah? Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari Jangan Pecah. Jangan Pecah, kembali lagi bersama dengan saya dalam channel official Yosias Baonane Pasa. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang tentu juga mendapat sorotan publik ya. Dan topiknya adalah pelarungan jenazah oleh kapal berbendera Tiongkok. Nah, kita akan bahas dari aspek hukum maupun dari aspek hak asasi manusianya. Karena ini mendapat sorotan oleh berbagai media nasional maupun internasional. Nah, dari sisi hukumnya akan kita bahas lebih dulu, kemudian dari sisi hukum atau hak asasi manusianya. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu, minggu lalu ya kalau saya tidak salah, itu telah terjadi pelarungan jenazah. Pelarungan jenazah itu artinya jenazah dibiarkan tenggelam, atau bahasa yang lebih frontal lagi saya mau katakan dibuang ke laut. Nah, dibuang ke laut itu alasannya apa? Nah, tentu ada alasan. Jangan sampai kita berpendapat tetapi tidak sesuai dengan aturan. Nah, saya ingin kita berpendapat atau berargumen tetapi punya dasar, baik itu dasar hukum maupun dasar filosofinya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa dasar hukum pelarungan jenazah sebetulnya sudah ada, walaupun ini masih debatable juga kekuatan mengikatnya seperti apa, karena dari sisi penegakan hukum itu yang belum terlalu ketat ya, oleh beberapa ahli mengatakan seperti itu. Nah, dasar hukumnya ada di ILO, yaitu International Labour Organization. Ini adalah satu wadah yang berada di bawah PBB yang menampung isu-isu internasional oleh para buruh begitu, sehingga perkumpulan atau organisasi ini mewadahi jika ada isu-isu termasuk dengan regulasi yang diatur tentang pekerja migran. Nah, di ILO Civil Service Regulation, di sana di pasal 30 diatur mengenai pelarungan jenazah. Pelarungan jenazah itu ternyata bisa dilakukan, pada pokoknya bisa dilakukan, tetapi tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau menjadi kualifikasi sehingga jenazah itu bisa dibuang ke laut, artinya dilarung begitu. Nah, apa itu yang harus dipenuhi dulu sebelum dilarung jenazah tersebut, yaitu kapal berlayar pada perairan internasional, artinya tidak berada pada satu wilayah negara, artinya itu laut lepas negara. Dan yang kedua, ABK atau pelayar itu telah meninggal lebih dari 24 jam. Ketika dia meninggal sebelum itu, maka jangan dulu dilarung, jangan dulu dibuang. Yang ketiga adalah meninggal karena penyakit menular, sehingga ini tidak menginfeksi penumpang yang ada di kapal itu. Dan yang keempat adalah kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienisnya itu, misalkan tidak ada freezer, karena sebelum dilarung ada syarat atau ada opsi lain yang bisa dilakukan, yaitu jenazah disimpan di freezer, sehingga jika dia terinfeksi virus atau penyakit menular, maka dia tidak ada potensi untuk menularkan ke orang lain. Dan opsi yang lain itu jenazahnya dikremasi, dan abunya itu dikremasi dan abunya diberikan kepada pihak keluarga ketika kapal tersebut sudah bersandar di pelabuhan. Seperti itu. Jadi opsi pelarungan itu adalah opsi yang cukup ketat sebetulnya di aturan ILO ini, di
Seafarer Service Regulation di pasal 30 tadi, tetapi pada faktanya kebanyakan kapal-kapal nakal itu melakukan opsi pelarungan itu sebagai opsi yang pertama, padahal ada opsi untuk dikremasi ataupun disimpan di freezer dan kemudian diturunkan pada saat sudah bersandar di pelabuhan. Nah, dalam konteks masalah ini, karena ini terjadi pada salah satu kapal dengan berbendera Tiongkok, maka harus dipastikan dulu apakah jenazah ini, walaupun sebetulnya sudah ada kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan dari jenazah yang dilarung itu bahwa terjadi perbudakan di sana, gajinya belum dibayarkan, tetapi itu bukan menjadi suatu alat bukti yang sah, karena itu masih sebatas kesaksian, karena ini bukan diberikan pada lingkup peradilan. Namun ketika itu bisa disampaikan dalam lingkup peradilan, maka itu bisa menjadi alat bukti yang sah. Nah, dalam konteks ini itu dulu harus dibuktikan dulu bahwa benar telah terjadi perbudakan, dan apakah jenazahnya dilarung sebelum 24 jam meninggal dunia, kemudian apakah dia meninggal karena penyakit yang menular, kemudian apakah memang kapal itu tidak mempunyai freezer untuk menyimpan jenazah itu, dan apakah posisi kapal pada saat itu berada di perairan internasional. Ketika dia bukan berada di perairan internasional, maka sebetulnya dia bisa saja menyimpan jenazah itu, kemudian bersandar ke pelabuhan terdekat untuk menurunkan jenazah itu, kemudian diberikan perlakuan yang manusiawi. Nah, itu dalam konteks hukum ada aturannya dalam regulasi buruh internasional, dalam hal ini di bawah naungan PBB, tetapi itu pun menjadi pilihan yang cukup buruk setelah dia lakukan upaya misalkan menyimpan tadi di freezer dan kemudian dikremasi. Itu menjadi pilihan yang bisa dipilih di awal. Nah, dari sisi hukum itu, tetapi memang ini kurang memadai karena belum semua negara meratifikasi dari aturan internasional itu. Nah, dari sisi hak asasi manusianya bisa kita lihat di pasal 28I angka 4, di sana dikatakan bahwa pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, dalam konteks ini kita harus mendorong bahwa pemerintah memastikan dan mengusut tuntas, karena ini bukan kejahatan biasa, karena ini bisa saja terjadi tindakan-tindakan serupa ketika pemerintah Indonesia lengah atau dianggap lemah ataupun bahkan tidak mengurusi warga negaranya yang mendapat perlakuan pelarungan seperti ini. Karena ini kembali lagi antar negara, sehingga pemerintah kita dorong untuk mengusut ini, membawa ke peradilan internasional bahkan, ataupun dibawa ke peradilan Indonesia juga bisa, karena ini juga melanggar kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 357. Di sana memang diatur bahwa dalam kondisi mendesak nakoda bisa memerintahkan untuk dilakukan atau dibuang ke laut, apakah itu barang ataupun muatan, termasuk dengan jenazah yang sudah pasti dikategorikan sebagai barang ketika dia sudah tidak punya nyawa lagi. Nah, seperti itu diatur di kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga, dan di aturan IMO juga ada, tapi tadi sudah saya menyinggung bahwa ada di aturan ILO di Organisasi Buruh Internasional. Nah, itu ya, di sisi hak asasi manusia tentu ini melanggar dan menjadi tanggung jawab negara, diamanatkan di pasal 28I angka 4 bahwa P4 istilah kami, bahwa perlindungan, penegakan, kemudian pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sehingga ini bisa terselesaikan jika pemerintah benar-benar serius untuk mengusut dan membawa ini kepada proses hukum yang fair, dan kemudian memperbaiki regulasi, karena memang betul sudah ada, tetapi regulasi internasional harus diratifikasi kemudian dimuat dalam undang-undang yang sifatnya strict atau ketat dan tegas, sehingga ketika terjadi kejadian-kejadian serupa seperti ini, itu ada payung hukum yang kemudian jelas, sehingga pihak keluarga yang
mengalami bisa memproses ini secara hukum dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir adalah memastikan gaji, uang duka, kemudian asuransi dari ABK yang mengalami pelarungan itu diberikan kepada pihak keluarga, karena berdasarkan kesaksian rekan-rekan ABK yang lain yang dilarung itu belum selama 5 bulan tidak mendapat gaji. Nah, ini juga menjadi harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintah, terutama pemerintah, untuk menjadikan ini sebagai dasar untuk melakukan pengusutan dan penegakan hukum. Sekira itu, silakan teman-teman masukkan pendapat, ataupun saya masih keliru atau kurang memasukkan dasar-dasar hukum, teman-teman bisa masukkan ke dalam kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di konten kita berikutnya. Jangan pecah. Video lengkapnya semoga bermanfaat, menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Jangan lupa komen, jangan pecah.